Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jurnal Horor. Untuk cerita kali ini berjudul Penglaris Ludah Genderuwo. Jika diajak kembali mengenang cerita ini, mungkin tidak hanya aku. Banyak orang di luar sana yang juga pernah mengalami bahkan melihat kejadian seperti ini. Awalnya mungkin kalian tidak akan percaya jika hal seperti ini ada. Semua nama, tempat, dan waktu dalam cerita ini telah kami samarkan. Mohon maaf jika ada kesamaan. Jawa Timur tahun 1993. Gun, kamu nyadar gak sih kedai bakso Pak Wongso kok bisa ramai banget gitu ya? Padahal rasanya biasa aja loh. Ucap Cahyo yang waktu itu sedang duduk bersama Gunawan, tidak jauh dari kedai bakso Pak Wongso yang malam itu memang sedang ramai-ramainya. Iya sih, kok bisa ya? Padahal Pak Wongso kan pendatang di kampung ini. Kalau aku nggak salah ingat, belum 1 tahun loh dia buka kedai bakso di daerah sini. Saut Gunawan jelas sambil terus menatap ke arah kedai bakso Pak Wongso tersebut. Coba deh kamu lihat lagi. Semua pengunjungnya sepertinya berasal dari luar daerah deh. Dari daerah sini nggak ada. Sahut Cahyo dengan terus menatap ke arah kedai bakso tersebut. Hingga akhirnya belum selesai mereka membicarakan kedai bakso Pak Wongso tersebut, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan adanya Pak Wongso dari kejauhan yang ternyata sedang menatap ke arah Gunawan dan Cahyo yang waktu itu sedang duduk bersama. Hus, diam. Itu ada orang tua sedang melihat ke arah kita. Sepertinya dia Pak Wongso deh, pemilik kedai bakso tersebut. Ucap Gunawan sambil sesekali memalingkan wajahnya. Di situ karena Gunawan dan Cahyo yang merasa tidak nyaman dengan tatapan Pak Wongso, akhirnya mereka berdua pun masuk ke dalam rumahnya masing-masing. Yang pada dasarnya rumah mereka berdua berjarak cukup dekat dengan kedai bakso Pak Wongso tersebut. Dek, tolong belikan bakso Pak Wongso ya. Aku kok penasaran sama rasanya. Lihat tuh, kedainya rame banget loh. Ucap Gunawan meminta istrinya untuk membelikan sebungkus bakso. Dan dengan tidak menolak permintaan Gunawan, Rahayu yang notabene-nya adalah istri Gunawan tersebut, malam itu seketika berjalan kaki ke arah kedai Pak Wongso dan membeli 1 porsi bakso dan dibungkus, lalu dibawalah pulang. Tapi anehnya, ketika bungkusan bakso tersebut dibuka dan dimakan oleh Gunawan dan istrinya di rumah, rasanya benar-benar tidak masuk akal. Selain sangat hambar, kuah bakso tersebut seperti tidak memiliki rasa dan terkesan hanya air yang diberi garam saja. Gila, kok bisa sih bakso gak enak seperti ini dijual? Mana yang beli ramai lagi? Ucap Gunawan keheranan. Iya ya mas, kok aneh ya? Tadi di kedainya juga ramai loh. Aku antri banyak banget, jawab Rahayu menambahkan. Singkat cerita, dengan tidak lagi membicarakan hal itu, Gunawan dan Rahayu pun akhirnya masuk ke dalam kamarnya dan mulai beristirahat. Namun sayangnya, sekitar pukul 1 dini hari, Gunawan dan Rahayu tiba-tiba terbangun karena mereka mendengar suara gedoran pintu rumahnya yang digedor dengan cukup keras. Mendengar hal itu, Gunawan seketika bangun dari tidurnya dan bergegas membuka pintu yang sedari tadi sudah digedor. Iya, sebentar, teriak Gunawan. Dan setelah pintu rumahnya sudah terbuka, ternyata Cahyola yang waktu itu sedang berdiri di balik pintunya. Dan dengan tidak banyak omongan, tiba-tiba Cahyo menarik tangan Gunawan ke arah semak-semak yang ada di depan rumah Gunawan tersebut. Hus, diam, lihat tuh, bisik Cahyo dengan menarik baju Gunawan seraya memberi tanda jika waktu itu Cahyo sedang ingin memperlihatkan sesuatu. Hingga akhirnya setelah mengikuti arahan Cahyo, waktu itu pandangan Gunawan mengarah ke arah kedai bakso Pak Wongso, yang ternyata waktu itu tepat di depan kedai bakso ada beberapa orang yang terlihat sedang menyiram dan menabur sesuatu. Hah? Ngapain ya mereka? Ini kan sudah hampir jam 2 pagi, ucap Gunawan dengan terus menatap ke arah kedai bakso. Sepertinya benar deh dugaanku.
Kedai bakso Pak Wongso memang tidak beres, ucap Cahyo. Iya mereka itu nabur apa ya? Sahut Gunawan lirih. Aku tadi sempat lihat dari dekat. Sepertinya mereka menabur garam, potongan bunga melati dan air berwarna merah kental seperti darah. Jawab Cahyo dengan terus menatap ke arah kedai bakso Pak Wongso. Puncaknya setelah cukup lama mereka memperhatikan aktivitas beberapa orang yang diduga kuat adalah para karyawan Pak Wongso. Akhirnya Gunawan dan Cahyo pun kembali pulang dan masuk ke dalam rumahnya masing-masing. Keesokan harinya sekitar pukul 12 siang. Kampung yang sebelumnya baik-baik saja, waktu itu tiba-tiba gempa dengan adanya kecelakaan tunggal yang terjadi tepat di depan kedai bakso Pak Wongso. Kecelakaan tersebut menimpa sebuah pengendara motor yang naasnya pengendara motor tersebut meninggal di tempat dengan kondisi tubuh yang mengenaskan, ditambah adanya beberapa bagian tubuh yang menghilang seperti jempol tangan dan beberapa jari kaki. Mengetahui hal itu, para warga pun seketika berbondong-bondong membantu evakuasi korban dan segera membersihkan jalan bekas kecelakaan tersebut. Namun anehnya, bukannya sebuah kebetulan. Semuanya semakin mencurigakan ketika tidak hanya sekali. Sejak saat itu, malah bisa dikatakan sering sekali terjadi kecelakaan. Terjadi tepat di depan kedai bakso Pak Wongso. Bahkan, jika boleh dihitung dengan lebih teliti lagi, setiap sekitar 3 bulan sekali sepertinya selalu ada saja yang kecelakaan di daerah kedai bakso Pak Wongso tersebut. 3 tahun kemudian, kedai bakso Pak Wongso saat itu sudah bisa dikatakan sedang berada di puncak kejayaannya. Setiap hari nampak banyak sekali kendaraan yang terparkir rapi di sekitar kedai Pak Wongso berdiri. Bahkan tidak hanya 1 atau 2, saat itu yang diketahui Pak Wongso sudah membuka cabang baksonya yang ke-11 di daerah tersebut. Semua cabang dari kedai bakso Pak Wongso terlihat diberi nama yang sama, begitu juga dengan model bangunan dan sebagainya. Tapi yang jelas kedai utama bakso Pak Wongso masih berada tetap di sekitar rumah Gunawan dan Cahyo yang memang sudah tidak ada sepi-sepinya. Dan puncaknya, akhirnya kejadian itu pun terjadi begitu saja. Masih sangat teringat jelas di kepala. Malam itu memang nampak berbeda dari malam-malam biasanya. Kedai bakso Pak Wongso yang biasanya selalu buka hingga malam tiba, waktu itu tiba-tiba tutup ketika waktu baru saja menunjukkan pukul 18 malam. Dan di malam itu, Gunawan dan istrinya memang berencana hendak pergi ke rumah salah satu saudaranya yang berada di luar desa. Tapi sayangnya, baru saja Gunawan mengendarai motornya ke arah jalan, tiba-tiba pandangan Gunawan teralihkan dengan adanya teriakan orang meminta pertolongan yang terdengar dengan cukup kencang. Tolong, Pak, tolong. Teriak orang tersebut terdengar yang ternyata tepat di depan kedai bakso Pak Wongso ada kecelakaan motor yang korbannya masih tergeletak di pinggir jalan. Mengetahui hal itu, Gunawan pun seketika bergegas menolongnya dengan perasaan yang sudah tidak karu-karuan. Ya Allah dek, ada orang kecelakaan, tapi belum ada yang nolong. Teriak Gunawan dengan langkah kakinya yang berlari ke arah korban tersebut dan diikuti istrinya dari belakang. Kenapa mas? Gimana? Apa kamu gak apa-apa? Teriak Gunawan sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Alhamdulillah nggak apa-apa mas. Cuma jempolku putus mas terkena rantai motor. Ucap korban tersebut sambil kesakitan memegang tangan kirinya. Ya sudah, ayo kita bawa ke puskesmas. Kamu kecelakaan tabrakan apa gimana ini? Mana korban lainnya? Tanya Rahayu istri Gunawan. Aneh bu, pak. Saya tadi jatuh karena menghindari orang nyebrang. Tapi setelah aku jatuh tadi, aku cari orangnya tiba-tiba nggak ada. Ucap korban tersebut. Tapi anehnya, belum selesai Gunawan mendengarkan cerita korban tersebut, pandangan Gunawan teralihkan ke salah satu aspal yang ternyata di situ ada potongan jari si korban yang terlihat tergeletak. Dan tanpa pikir panjang, dengan dibalut kain, Gunawan seketika mengambil potongan jari tersebut lalu diberikannya kepada si korban. Nah, ini potongan jarinya ketemu mas. Silakan mas bawa saja, pendam di rumah,
"Ayo, sekarang kita ke puskesmas," ajak Gunawan. Dan tanpa disadari, ternyata kegiatan Gunawan tersebut sedang diperhatikan oleh Pak Wongso dari arah dalam kedai baksonya yang tutup tersebut. Hal itu diketahui oleh Rahayu, yang sepertinya hanya dia yang menyadari adanya Pak Wongso. Pak, sepertinya kita sedang diawasi oleh Pak Wongso deh. Itu lihat, dia liatin kamu terus," ucap Rahayu. "Alah, biarkan. Ada orang kesusahan bukannya menolong malah diliatin saja," ucap Gunawan, lalu dia seketika membawa pergi korban tersebut ke puskesmas. Singkat cerita, setelah membantu proses pengobatan korban di puskesmas tepat pukul 23.30 malam, akhirnya Gunawan dan istrinya pun kembali pulang ke rumah dengan kembali mengendarai motornya. Tapi anehnya, ketika Gunawan dan istri sampai dan melintas di depan kedai bakso Pak Wongso, Gunawan kembali melihat keanehan. Benar sekali, malam itu kondisi jalan di depan kedai bakso Pak Wongso banyak sekali terlihat siraman cairan merah seperti darah. Dan tidak hanya itu, Gunawan juga mencium aroma kemenyan dan bunga melati yang tercium cukup menusuk hidung. Merasakan semua itu, dengan mempercepat laju kendaraannya, Gunawan akhirnya sampai di rumahnya dengan perasaan yang semakin keheranan dengan kedai bakso Pak Wongso tersebut. "Pikiranku kok nggak enak ya, Dek. Ada apa ini?" keluh Gunawan sambil mulai masuk ke dalam rumahnya. "Iya ya, Pak. Aku ngerasa kita sedang diawasi oleh seseorang dari tadi." "Kamu ngerasa nggak sih?" ucap Rahayu. "Nggak tahu juga sih. Tapi yang jelas malam ini perasaanku nggak enak banget," sahut Gunawan sambil dia yang mulai masuk ke dalam kamar tidurnya dan mulai memejamkan matanya. Namun sayangnya belum lama Gunawan dan istrinya memejamkan mata, tiba-tiba Gunawan dikejutkan dengan suara orang menyapu, yang sepertinya suara orang menyapu tersebut terdengar berasal dari dalam rumahnya. Mendengar hal itu, Gunawan pun seketika membangunkan istrinya, yang malam itu masih tertidur lelap. Tapi sayangnya, meski sudah berulang kali dibangunkan, Rahayu tetap saja terlelap dalam tidurnya, yang akhirnya Gunawan memilih untuk memeriksanya sendiri, karena malam itu suara orang menyapu tersebut semakin lama sudah terdengar semakin kencang dan semakin dekat. "Waduh, mending kulihat sendiri deh, kok sepertinya tambah dekat. Jangan-jangan ada orang lain di rumah ini," pikir Gunawan sambil dia yang mulai berjalan keluar dari kamar tidurnya. Tapi sayangnya, ketika Gunawan membuka pintu kamarnya, suara sapuan sapu lidi yang sebelumnya terdengar kencang tersebut waktu itu tiba-tiba menghilang. "Loh, kok langsung hilang sih?" pikir Gunawan dengan matanya yang mulai melirik ke kiri dan ke kanan. Dan anehnya, belum lama Gunawan mondar-mandir, Gunawan tiba-tiba mendengar suara eraman seperti suara eraman macan. Mendengar hal itu, Gunawan seketika berjalan keluar dari kamar tidurnya. Karena Gunawan menganggap jika malam itu sedang ada orang lain yang berada di dalam rumahnya. Dan akhirnya, baru saja Gunawan berjalan berkeliling di dalam rumahnya, di salah satu sudut ruangan rumahnya, Gunawan melihat dengan mata kepalanya sendiri, ada sesosok genderuwo yang sedang berdiri menatapnya. Bulunya lebat layaknya gorila, matanya merah dengan gigi panjang hingga keluar dari mulutnya. Mengetahui semua itu, Gunawan dengan sekuat tenaga menahan rasa takut yang sangat luar biasa. Meski tubuhnya bergetar hebat, Gunawan masih berusaha menahan kesadarannya. Ya Allah," ucap Gunawan berulang-ulang. Tapi sayangnya, keadaan waktu itu bisa dibilang sudah semakin mencekam saja. Belum selesai Gunawan melihat semuanya, pandangan Gunawan tiba-tiba kabur entah kenapa. Kepalanya pusing, pundaknya berat ditambah telinganya berdenging kencang dengan perut yang bergejolak, seperti ada sesuatu yang sedang bergerak di dalamnya. Saat itu, Gunawan rasanya sudah sampai pada batas ketakutannya. Dia hanya pasrah dengan mulai memejamkan kedua matanya. Dan puncaknya, beberapa saat setelah itu, Gunawan sudah tidak lagi mampu melihat semuanya. Pandangannya gelap dengan seketika dia jatuh pingsan di atas lantai rumahnya.
Sebelum kita lanjut ke ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa lebih berkembang. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Keesokan harinya, pagi itu keadaan rumah Gunawan seketika gempar dengan ditemukannya Gunawan sudah dalam keadaan tergeletak di ruangan tengah rumahnya. Rahayu yang bisa dibilang sebagai orang pertama yang melihat semua itu, akhirnya seketika berteriak histeris, meminta pertolongan karena saat itu sudah lama dia mencoba menyadarkan Gunawan. Gunawan tetap saja pingsan dengan tidak bergerak sama sekali. "Tolong! Tolong!" teriak Rahayu. Singkat cerita, karena tidak ada satupun tetangga yang datang, akhirnya Rahayu pun berlari ke arah rumah Cahyo yang memang terletak tidak jauh dari rumah Gunawan tersebut. Mas Cahyo, tolong!" teriak Rahayu berulang-ulang. Puncaknya setelah Cahyo datang membantu, Gunawan pun seketika disadarkan dengan bantuan beberapa warga lainnya, yang akhirnya tepat sekitar pukul 9 pagi. Gunawan pun akhirnya tersadar dengan keadaan yang mengherankan. Di situ keadaan Gunawan bisa dikatakan sangat linglung, sampai-sampai dia tidak bisa mengenali orang yang ada di sekitarnya, bahkan istrinya. Melihat semua itu, karena Cahyo merasa jika Gunawan mengalami kejadian yang tidak masuk akal, akhirnya Cahyo pun berinisiatif memanggil Yai Ahmad, yang notabene-nya Yai Ahmad adalah salah satu sesepuh desa. Semalam Gunawan sepertinya kesurupan. Mending kita panggil Yai Ahmad saja, biar dapat penanganan yang tepat. Kalau dibiarkan seperti ini, aku khawatir Gunawan linglung selamanya, ucap Cahyo. Singkat cerita, setelah Yai Ahmad didatangkan dan berhasil menenangkan Gunawan, akhirnya Gunawan pun bisa tenang dan istirahat di tempat tidurnya. "Apa yang sebenarnya terjadi dengan suami saya, Yai?" tanya Rahayu dengan sesekali melihat keadaan Gunawan yang sedang berbaring. "Gunawan ini dari mana saja? Kok sampai seperti ini?" jawab Yai Ahmad pelan. "Seingat saya kami tidak pernah kemana-mana, Yai. Kemarin malam cuma keluar sebentar terus nolongin orang kecelakaan," ucap Rahayu. "Nolong di mana?" sahut Yai Ahmad tanpa basa-basi. "Di sana, di depan kedai bakso Pak Wongso. Ada apa ya, Yai?" ucap Rahayu penasaran. Saya akan menceritakan yang sebenarnya. Tapi kalian jangan terkejut. Nanti jika kalian tidak percaya, saya bisa buktikan," sahut Yai Ahmad. Dan tanpa menjawab ucapan Yai Ahmad, Cahyo dan Rahayu hanya diam sambil kembali mendengarkan penjelasan dari Yai Ahmad tersebut. "Gunawan ini terkena sirap liur genderuwo," ucap Yai Ahmad singkat. "Hah? Maksudnya, Yai?" sahut Rahayu. "Sepertinya kedai bakso Pak Wongso ini memang tidak beres. Saya sudah lama sebenarnya melihat keanehan itu, tapi saya belum berani memastikan kebenarannya. Tapi setelah saya lihat keadaan Gunawan, saya sangat yakin jika kedai bakso Pak Wongso ini memang memakai penglaris liur genderuwo," terang Yai Ahmad. "Saya masih tidak mengerti apa yang Yai Ahmad katakan. Ada apa dengan bakso Pak Wongso, Yai? Kita juga tidak ada hubungannya dengan Pak Wongso. Setahu saya Pak Wongso adalah pendatang dari luar kota," ucap Rahayu memotong pembicaraan. "Sekarang ayo kita keluar sebentar," ajak Yai Ahmad keluar dari rumah Gunawan dan melihat ke arah bakso Pak Wongso yang memang terletak tidak jauh dari rumah Gunawan tersebut. "Coba kalian amati, bakso Pak Wongso ramai banget pengunjungnya. Padahal di daerah sini sepi kan lingkungannya. Mungkin bagi orang awam semuanya memang nampak biasa-biasa saja. Tapi dari mataku kedai bakso itu berbeda," imbuh Yai Ahmad. "Iya, masuk akal sih. Bakso itu memang aneh. Padahal rasanya biasa-biasa saja. Apalagi kalau dibungkus, baksonya hambar," ucap Rahayu menguatkan. "Mohon maaf, apa hubungannya Gunawan dengan bakso Pak Wongso ya? Kok
jadi tidak masuk akal begini sih urusannya? Saya sebenarnya juga sudah curiga dengan kedai bakso Pak Wongso, tapi sayangnya saya tidak punya bukti, sahut Cahyo. Mendengar pernyataan Cahyo, Yai Ahmad hanya tersenyum pelan. Kemudian Yai Ahmad pun kembali masuk ke dalam rumah Gunawan. Sebelum saya jelaskan semuanya, aku ingin memberimu bukti. Rahayu, tolong ambilkan segenggam garam dapur ya, ucap Yai Ahmad pelan sambil meminta tolong kepada Rahayu. Singkat cerita, setelah Rahayu memberikan garam dapur, Yai Ahmad terlihat berdoa sambil sesekali meniup garam dapur yang sudah ada di dalam genggamannya tersebut. Dan puncaknya, setelah melakukan serangkaian doa, garam dapur tersebut terlihat diberikan kepada Cahyo. Besok saat maghrib tiba, makanlah di kedai bakso Pak Wongso. Taburkan garam ini di mangkok baksonya, dan lihat apa yang terjadi. Apapun yang terjadi besok, berusahalah tetap tenang, jangan memancing perhatian, ucap Yai Ahmad sambil menatap mata Cahyo dengan penuh keseriusan. Dan singkat cerita, setelah mengobrol kesana kemari, akhirnya malam itu pun berlalu begitu saja. Dengan kini Cahyo sudah membawa segenggam garam dapur pemberian dari Yai Ahmad untuk membuktikan semuanya. Keesokan harinya, sesuai arahan dari Yai Ahmad, bersamaan dengan waktu sholat maghrib tiba, Cahyo mulai masuk ke dalam kedai bakso Pak Wongso untuk memastikan apa yang sudah Yai Ahmad ceritakan sebelumnya. Dengan sangat tenang, Cahyo perlahan masuk dengan sesekali melihat ke arah setiap pengunjung yang memang sedang ramai-ramainya. Suasana kedai waktu itu bisa dikatakan cukup ramai, dengan setiap kursi yang disediakan sudah ditempati pengunjung yang datang untuk makan. Benar kata orang, kedai bakso ini ramai sekali, pikir Cahyo dengan matanya yang terus saja melirik ke sana kemari. Hingga akhirnya setelah Cahyo duduk di salah satu kursi yang disediakan, pandangan Cahyo seketika teralihkan dengan adanya bapak-bapak paruh baya yang terlihat sibuk di balik gerobak utama bakso tersebut. Bapak-bapak paruh baya tersebut terlihat berkumis tebal dengan sesekali melihat ke arah Cahyo dengan tatapan yang cukup mengherankan. Dan dengan tidak berpaling, Cahyo waktu itu juga menatap balik bapak-bapak paruh baya tersebut dengan tatapan yang cukup tajam. Sepertinya dia yang namanya Pak Wongso, pikir Cahyo. Hingga akhirnya, tidak lama setelah itu Cahyo pun dihampiri oleh salah satu karyawan kedai bakso tersebut untuk mulai menuliskan pesanannya. Singkat cerita, setelah pesanan sudah selesai ditulis, Cahyo kembali melihat ke arah sekitar kedai tersebut, sembari menunggu pesanannya disiapkan. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya pesanan bakso Cahyo pun datang. Dan bersamaan dengan itu, tanpa Cahyo sadari, Cahyo sedang diperhatikan oleh si pemilik bakso tersebut. Sesuai arahan dari Yai Ahmad, akhirnya Cahyo mulai memasukkan garam pemberian Yai Ahmad, lalu mengaduknya dengan perlahan yang tentu saja proses penaburan garamnya dilakukan Cahyo secara diam-diam. Setelah garam dimasukkan dan diaduk, perasaan Cahyo yang sebelumnya biasa-biasa saja, waktu itu seketika terkejut tidak terkira. Bagaimana tidak, dengan mata kepalanya sendiri, Cahyo melihat semangkuk bakso yang ada di depan matanya perlahan berubah warna menjadi hitam kehijau-hijauan. Dan tidak hanya itu, aroma yang dikeluarkan dari mangkok bakso tersebut benar-benar busuk, layaknya bakso yang sudah basi. Mengetahui semua itu, tubuh Cahyo seketika bergetar. Jantungnya berdetak kencang dengan matanya yang melotot, seolah tidak percaya dengan apa yang sedang dilihatnya. Di situ, sesuai arahan dari Yai Ahmad sebelumnya, Cahyo pun berusaha tetap tenang agar tidak memancing perhatian, meski tubuhnya sudah bergetar hebat tidak karuan. Ya Allah, ternyata benar, kedai bakso ini memang aneh, pikir Cahyo dalam hati. Tapi sayangnya ketenangan Cahyo tidak lagi berhasil dia tahan ketika dia melihat ke arah salah satu sudut kedai bakso tersebut. Di situ Cahyo melihat adanya sosok hitam besar berbulu lebat yang terlihat berdiri di samping gerobak utama bakso tersebut. Sosok hitam besar berbulu tersebut terlihat memandangi Cahyo dengan mulutnya yang terus saja mengeluarkan air liur. Mengetahui semua itu,
Cahyo sudah tidak lagi bisa menahan semuanya. Tanpa memakan satu sendok pun bakso yang ada di depannya, dia seketika berlari kencang dengan menjerit ketakutan. "Genderuwo!" teriak Cahyo. Dan dengan diperhatikan oleh semua pengunjung, akhirnya Cahyo pun berlari keluar dari kedai tersebut sambil terus berteriak kesetanan. "Bakso genderuwo! Bakso genderuwo!" teriak Cahyo keras. Mendengar semua itu, para pengunjung yang sebelumnya tenang pun tiba-tiba berhamburan keluar dari kedai bakso Pak Wongso. Dengan tidak jarang pula, ada beberapa dari mereka yang juga ikut berteriak ketakutan. Dan singkat cerita, karena dia sudah menemukan apa yang dia cari, akhirnya Cahyo pun seketika mengunjungi rumah Yai Ahmad untuk menceritakan apa yang dia alami. "Benar sekali Yai, aku sudah lihat semuanya. Ternyata benar, di kedai bakso Pak Wongso ada genderuwonya," ucap Cahyo sambil nafasnya terengah-engah. "Sudahlah, diam saja. Biarkan resikonya biar ditanggung Pak Wongso sendiri saja." "Waduh, nanti kalau Pak Wongso nggak terima bagaimana Yai? Tadi semua pengunjung ikut berlari keluar ucap Cahyo. "Kalau Pak Wongso nggak terima, biar saya yang ngomong," sahut Yai Ahmad menenangkan Cahyo yang saat itu memang masih terlihat kebingungan. Hingga akhirnya setelah mendengarkan penjelasan panjang dari Yai Ahmad, Cahyo pun pulang dengan membawa sebuah pengalaman yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Sesampainya Cahyo di rumah, tentu saja dia seketika menceritakan semuanya kepada Rahayu, apa yang dia lihat dan dia rasakan. Waktu itu benar-benar diceritakan dengan tidak satupun ada yang dia lewatkan. Dan tidak hanya itu, semuanya juga dikuatkan oleh keterangan dari Gunawan tentang adanya sosok genderuwo yang sepertinya sosok genderuwo yang dilihat Gunawan malam itu adalah genderuwo yang sama dengan di kedai bakso Pak Wongso. Dan sejak saat itulah Cahyo pun seketika menceritakan pengalamannya tersebut kepada para warga satu persatu, yang akhirnya kabar mengenai adanya penglaris genderuwo di kedai bakso Pak Wongso tersebut perlahan mulai menyebar. Hingga akhirnya sejak adanya kejadian itu, tidak sedikit juga para warga yang ingin menangkap dan membuat perhitungan kepada Pak Wongso. Karena para warga merasa jika kedai bakso tersebut sudah membuat resah warga desa. Tapi sayangnya, karena kurangnya bukti atas tuduhan yang dilayangkan kepada Pak Wongso, para warga pun tidak berani menegur dan mengingatkan Pak Wongso. Dan puncaknya, karena kabar yang beredar semakin luas, akhirnya membuat kedai bakso Pak Wongso yang sebelumnya sangat ramai, waktu itu perlahan mulai sepi. Tapi anehnya, Pak Wongso sama sekali tidak pernah menuntut atau menyangkal semua tuduhan warga, yang sepertinya secara tidak langsung Pak Wongso sudah mengetahui jika semua tuduhan warga tersebut memang benar adanya. Hingga akhirnya tepat sekitar 3 bulan setelah kejadian Cahyo dan Gunawan, kedai bakso Pak Wongso tersebut akhirnya ditutup. Menurut keterangan Yai Ahmad, kejadian yang dialami Gunawan adalah kunci dari terbongkarnya kasus kedai bakso Pak Wongso ini. Malam itu, sebelumnya Gunawan sempat menolong korban kecelakaan dengan mengembalikan potongan jari kepada korban yang seharusnya ditinggalkan di area kecelakaan untuk proses penglarisan tersebut. Hal itulah yang akhirnya membuat genderuwo tersebut mengganggu Gunawan di rumahnya malam itu. Kedai bakso Pak Wongso diduga kuat melakukan penglaris ilmu hitam dengan menggunakan liur genderuwo. Salah satu syarat penglarisan tersebut memang membutuhkan tumbal di hari-hari yang telah ditetapkan. Dan tidak hanya itu, adanya potongan tubuh manusia di dalam panci utama kuah baksonya memang menjadi salah satu syarat utamanya agar masakannya terasa nikmat dan nagih. Jadi tidak heran jika sering sekali terjadi kecelakaan di sekitar kedai bakso Pak Wongso. Mungkin ucapan itulah yang terakhir kami dengar dari keterangan narasumber tentang cerita kedai bakso Pak Wongso tersebut. Dan sejak saat itulah, tidak hanya saksi dan narasumber, kami pun kini harus berhati-hati lagi dalam memilih setiap makanan yang dijual di luar sana, agar cerita seperti ini tidak sampai terjadi untuk yang kedua kalinya. Oke teman-teman, sekian untuk cerita horor kali ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini. Serta nantikan cerita-cerita horor menarik selanjutnya di channel Jurnal Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.